1, 2, 3. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya di Azza Vlog. Bagaimana kabar kalian pada siang hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, dan semoga segala aktivitasnya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi teman-teman, aku akan melanjutkan vlog yang tadi. Sebelumnya tadi udah ngebahas tentang tes masuk kerja untuk pengalaman kerja sama suka lupa. Oh ya, sama produksi kendaraan tuh seperti apa sih. Mengenai itu nanti dilanjut setelah kita ngevlog di GIC ini, kalau memang baterainya masih ada gitu. Oke, ini sharing-sharing terutama buat kalian mungkin yang baru lulus sekolah ya, butuh informasi gitu supaya tidak nol-nol banget gitu, supaya adalah sedikit pengetahuan gitu. Oke, jadi kita udah nyampe di kawasan GIIC Cikarang, Greenland International Industrial City. Jadi GIIC ini merupakan sebuah kawasan industri yang berada di Cikarang. Nah, baik, langsung aja ini di sebelah kiri kita nih. Jadi kawasan GIIC ini baru belum lama ya, disebut baru tuh ya udah beberapa tahun yang lalu gitu, baru sekitar ya 5 tahunan mungkin ya. Nggak tahu, pokoknya baru lah, belum ada 10 tahun, belum kayaknya. Dan pabrik-pabriknya juga baru-baru. Nah, salah satunya ini PT SGMW Motors Indonesia. Itu merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan kendaraan roda 4 dengan merek Wuling ya. Tempatnya luas, juga bagus. Rata-rata kalau pabrik mobil tuh lahannya pasti luas. Masalah penghijauan tanaman di depan area pabrik juga diperhatikan banget ya. Bagus. Bukan hanya di pabriknya saja, tapi ini di kawasan industrinya juga hijau banget, banyak rumput-rumput, banyak pepohonan gitu. Itu emang luas banget sih pabriknya. Gak tahu sih kalau Wuling, gak tahu lahannya berapa hektar gitu. Kalau yang aku tahu tuh paling Hyundai ada di depan nanti. Hyundai itu luas lahannya itu sekitar 77 hektar ya. 77 hektar. Terus ada Toyota yang di Sunter gak tahu. Kalau Toyota yang di Karawang tuh ada 2. Plan 1, plan 2 nyatu itu 100 hektar. Yang plan 3-nya yang yang deket gerbang tol Karawang Barat itu 150 hektar. Jadi 2 kali lipat dari PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia. Nah, tadi PT Wuling ya, nama PT-nya sih PT SGMW Motors Indonesia, produksi mobil dengan merek Wuling. Kalau nggak salah dia itu mulai dibangun tuh tahun 2017 ya. Waktu aku dulu masih di Temin tuh Wuling baru dibangun. Nggak tahu udah dibangun apa belum sih itu, atau mungkin dalam proses pembangunan. Aku denger isunya itu pas tahun 2017-an gitu. Tuh ada Lotte Chemicals, PT Lotte Chemicals Plastik Indo, apa tuh? Lotte Chemicals. Di sebelah kiri ada PT YKK. Kalau Lotte tadi mungkin kalian tahu juga sih, Lotte itu gak tahu aku sih produksi makanan ya Lotte itu, cuman nggak tahu juga sih dia bergelut dalam bidang bisnis apa aja gitu.
Kali aja kan lebih dari satu jenis bisnisnya. Ini PT YKK Zipco Indonesia, PT YTEK. Kalau tadi YKK apa ya, produksi apa ya, lupa ya, label atau apa sih, nggak tahu sih, produksi label atau apa ya. Gak tahu deh ini jelas nggak gambarnya ya. GIC zona D, GIC zona C. Kita ke zona C. Di depan ada Kohler. Kohler apa ya, Kohler ya? Tapi kelihatannya pabriknya besar sih. Kohler tuh Hyundai tuh kelihatan tuh. Tarik kita ke Hyundai. Mitsui Soko, PT NHK, di sebelah kiri ada PT NHK, NHK Spring Indonesia. Tapi pabriknya kecil. Terus ada PT NHK KBU Setting. Sebelah kanan Mitsuo, masih Mitsuo. Nah, ini di sebelah kiri ada PT Oji Indomakmur. Oji Indomakmur Perkasa. Jadi dia tuh masih Indofood Group ya. Jadi perusahaan. Coba aku mau lihat PT Oji dulu deh. Ada aja. Nah, ini PT Oji Indomakmur Perkasa. Jadi dia tuh perusahaan hasil kerjasama antara Indofood dengan Pulp and Paper atau apa gitu. Aku juga lupa. Oh, bagus sih tempatnya, cuma balik lagi ah. Terus ada Takasago. Apa tuh Takasago? Takasago. Jadi begini suasana di GIC ya. Nanti kita setelah ke GIC ini mau ke MM 2100 ya. Ada Mahel, PT Mahel Indonesia. Terus aku kurang tahu sih itu PT apa. PT Halim Sakti Pratama. PT apa nih? Alinco. Apa sih itu? PT Kiowa Metalworks. Aku kurang tahu sih ini PT-PT apa. Aku taunya tadi ya PT Oji Indomakmur Perkasa itu bergerak dalam bidang pembuatan popok ya, popok atau apa sih, popok yang merek Moko-Moko kalau nggak salah. Yang jelas dia Indofood Group. Kyokuyo Industrial Indonesia. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Pabrik apa? Di sini sebelah kiri ada PT Hitachi Astemo. Di MM 2100 juga ada Hitachi Astemo. Perasaan bukan Hitachi Astemo deh. Benar Hitachi Astemo. Oh iya, PT Hitachi Astemo Bekasi Brake System. Nippon Express itu logistik, perusahaan yang bergerak dalam bidang logistik.
Selanjutnya ada pembangunan apa nih sebelah kiri. Nah tuh di depan ada PT Maxis, PT Maxis International Indonesia. Tuh PT Next Logistik Indonesia. Kita langsung ke kanan aja. Tuh Maxis juga bagus, luas. Dia aja PT-nya tuh Maxis tuh panjang ya. PT-nya tuh pabriknya tuh panjang. Sedangkan ke pinggirnya nggak terlalu lebar banget sih. Nah, jadi PT Maxis International Indonesia adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan ban. Gak tahu ban apakah termasuk roda 4 dan juga roda 2, gak tahu juga. Yang jelas pengirimannya juga untuk domestik dan juga untuk ekspor. Kalau kalian ke bengkel-bengkel biasa aja pasti ada Maxis tuh, ban Maxis. Dan di Maxis juga ada temen aku nih. Aku tahu ada satu temen yang kerja di Maxis. Tuh ini ke pinggirnya ya nggak terlalu luas sih, ke pinggirnya ya kalau luas sih sebenarnya, luas, jalan kaki juga capek kalau udah lewat ke pinggirnya, tapi ya nggak seluas panjangnya gitu. Jadi PT-nya itu panjang. Tuh PT Mitsubishi, di pinggirnya ada PT Mitsubishi Motors. Tadi di Maxis juga ada lapangan basket gitu ya. Berarti kalau udah diperhatikan masalah sarana olahraga berarti udah bonafit gitu. Ada Mitsubishi Motors, PT Kramayuda 3 Berlian Motors ya. Mitsubishi sebuah perusahaan. Jadi PT Kramayuda apa sih? PT Kramayuda 3 Berlian Motors apa ya? Jadi itu sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan kendaraan roda 4 dengan merek Mitsubishi. Tuh lihat di depannya juga ada taman-taman gitu, dan emang perusahaan-perusahaan bonafit tuh masalah penghijauan tuh benar-benar diperhatikan gitu. Tuh PT Mitsubishi Motor Kramayuda Indonesia. Pasti kalau perusahaan bonafit itu ada beberapa aspek yang diperhatikannya. Jadi ada dari segi fasilitas gaji diperhatikan, dari fasilitas pabrik diperhatikan gitu, termasuk fasilitas ibadah, fasilitas olahraga dan sebagainya gitu. Masalah safety-nya, alat pelindung diri benar-benar diperhatikan, disediain gitu. Mitsubishi. Terus jadi dari aspek penghijauannya juga diperhatikan, kebersihan toilet juga diperhatikan. Rata-rata perusahaan bonafit pasti udah ada toilet jongkok juga, toilet duduk gitu. Kadang ada toilet jongkoknya juga dikombinasiin, karena terkadang orang juga ada yang suka jongkok kalau lagi buang air tuh, ada yang suka duduk. Mitsubishi. Jadi itu ya perusahaan bonafit itu, jadi ada beberapa aspek yang diperhatiin, dari aspek fasilitas gaji, dari aspek fasilitas pabrik, termasuk di dalamnya ada fasilitas olahraga gitu, fasilitas ibadah. Terus dari safety diperhatikan banget. Jadi masalah safety itu dihimbau, disosialisasikan secara rutin. Atasan-atasannya juga memberikan contoh gitu terkait safety. Contohnya dalam budaya safety itu konfirmasi, tengok kanan kiri sambil menunjuk itu, tengok, tunjuk kanan kiri depan baru melangkah gitu. Konfirmasi sebelum menyeberang itu salah satu budaya safety. Tuh berderet mobil-mobilnya Mitsubishi
Itu dari aspek safety, terus dari banyak sih pokoknya dalam kalau perusahaan bonafide itu dari aspek-aspek banyak aspek-aspek yang diperhatikan maksudnya gitu. Dari fasilitas gaji, fasilitas pabrik, fasilitas olahraga, terus ibadah, fasilitas ibadah gitu, masalah safety, terus juga kadang ada aktivitas-aktivitas seperti QCC, pembuatan ide yang rutin dilakukan tiap bulan, terus banyak pokoknya aspek-aspek yang diperhatikan tuh kalau untuk perusahaan-perusahaan yang bonafide gitu. Dari fasilitas gaji aja tunjangannya itu banyak biasanya. Rata-rata kan kalau yang perusahaan yang standar gitu ya, paling tunjangan di pendapatan tiap bulan tuh paling gaji pokok sama transport udah. Tapi kalau yang bonafide tuh bisa banyak gitu, tunjangannya tuh bisa banyak banget gitu. Nah ini Maxis, PT Maxis International Indonesia. Kita lanjut, kita balik lagi ke arah sana. Kita mau ke PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia. Oke, jadi udah dilewat tadi ya. Belum semua sih, nanti mau ke PT Hyundai. Jadi yang aku kenal tuh di sini tuh ada PT Maxis, PT Oji Indomakmur, Oji Indomakmur Perkasa, terus ada Mitsubishi. Terus di sebelah sana tuh kalau gak salah ada PT Deloitte deh. Yang kalau Deloitte aku tahu, tapi gak tahu juga sih itu maksudnya perusahaan yang aku kenal bukan ya. Setahu aku Deloitte itu salah satu supplier Toyota. PT Yoshino Indonesia. Nah, Hitachi Astemo paling yang aku tahu. Hitachi Astemo Powertrain. Nah, ini mumpung belum nyampe di Hyundai, belum nyampe di PT Hyundai, karena kan ini udah dilihat-lihat juga tadi PT-nya ya, udah sampai dijelasin juga. Aku juga belum tahu semua. Nah, aku mau melanjutkan ini pembahasan yang sebelumnya. Masalah tes masuk kerja udah. Jadi tes masuk kerja itu yang pertama ada tes menggambar orang, tes menggambar pohon, dan tes menggambar rumah orang dan pohon. Yang kedua ada tes Army Alpha. Yang ketiga ada warteg tes. Yang keempat ada EPPS atau PAPI tes. Yang kelima ada Q5 ya. Yang keenam ada ya tes logika penalaran. Yang ketujuh ada tes logika aritmatika atau deret angka gitu ya. Terus ada yang kedelapan ada tes deret gambar. Terus yang kesembilan ada tes ketelitian kode, dan tes ketelitian kode dan ingatan gitu. Tadi ke-9 ya, ke-10 ada tes persamaan kata, mencari sinonim antonim kata gitu. Terus ada tes apa lagi ya, tes matematika, soal cerita gitu. Terus ada apa lagi, pokoknya itulah bisa dipelajari semuanya, karena itu sudah mencakup semua PT pasti mengambil salah satu jenis psikotes dari yang aku sebutkan tadi gitu. PT Kohler apa sih itu?
Tuh Kohler. Nah tuh Hyundai di depan tuh ada. Kita mau ke PT Hyundai. Tuh di depan ada PT Astra apa Honda, ada Honda apa sih namanya, Astra Honda Motor Training Center gitu. Jadi plan ini tuh, pabrik ini tuh apa ya, bukan pabrik sih ini ya, PT Astra Honda Motor Training Center ini tuh. Jadi tempat ngetes motor, di dalamnya tuh tempat ngetes motor. Jadi ada di dalam tuh kalau nggak salah ada sirkuitnya gitu buat ngetes motor. Nanti kita lewat ke situ juga. Nah itu PT Hyundai di depan, tapi pelan-pelan aja sambil melanjutkan pembahasan yang tadi terkait tes masuk kerja. Untuk ini ya, proses pembuatan mobil atau kendaraan, bukan hanya mobil, mungkin juga bisa jadi ya bisa jadi proses gak jauh beda sama pembuatan motor gitu, sepeda motor. Jadi dalam proses pembuatan mobil atau kendaraan roda 4 itu ada beberapa proses ya. Tentunya dalam satu perusahaan juga tidak semua part itu diproduksi di sana gitu. Jadi part-partnya itu disuplai dari banyak perusahaan. Di Toyota sendiri itu ada sekitar 130 supplier ya. Ada sekitar 130 supplier. Ntar aja dilanjutnya lah. Ini udah nyampe nih soalnya nih di PT Hyundai nih. Ntar dilanjut ya. Tuh PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia. Nah ini PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembuatan kendaraan roda 4 yang dengan merek Hyundai gitu. Pabriknya bagus, masih baru, luas, berdiri di lahan sekitar area 77 hektar gitu. Dan setahu aku apanya? Aku tuh pernah juga tes di sini. Bagian production control. Waktu Kraiplin test itu aku paling banyak gitu. Waktu Kraiplin test aku paling banyak. Kan ada satu lembar angka-angka semua suruh tambah-tambahin, bolak-balik itu. Jadi 2 kali luas kertasnya tuh 2 kali kertas F4 ya. Jadi kertas F4 itu double gitu. Jadi lebar banget gitu, bolak-balik. Aku tuh 1 lembar bolak-balik tuh udah selesai semua. Terus aku minta nambah kan, akhirnya aku nambah dan di kertas tambahan itu aku nyelesain 2 baris, 2 banjar gitu. Nah setelah itu baru ada yang mau nambah, tapi gak jadi, keburu habis waktunya. Jadi cuman aku doang yang berhasil nyelesain 1 lembar itu bolak-balik. Udah gitu ada tambahan juga gitu, minta tambahan terus nyelesain 2 baris gitu. Jadi itu, tapi aku gagal di interview waktu itu. Gagalnya itu bukan karena apa-apa ya, aku tuh kalah di ada beberapa 3 poin mungkin ya, 3 poin yang diperhatikan gitu, yang menjadi nilai tambah banget gitu. Yang diperhitungkan recruiter itu ada 3 poin. 1, masalah kepemimpinan. Aku belum pernah memimpin, aku belum pernah jadi leader gitu, belum pernah.
Itu satu, karena yang dicari yang udah pernah memimpin gitu, udah pernah mimpin gitu. Aku belum pernah. Itu satu, aku kalah di situ. Yang kedua, untuk yang punya keahlian forklift itu harus punya SIO. Harus punya SIO, sedangkan aku gak punya. Aku ada keahlian forklift tapi gak apa ya, ada keahlian forklift tapi gak punya SIO, jadi percuma. Yang kedua, yang ketiga juga aku tuh, yang ketiga aku gak punya SIM A, karena mungkin diwajibkan juga harus punya SIM A ya. Mungkin ketika nanti ada problem dengan supplier gitu kan, mau ngambil barang atau gimana kan harus pakai mobil juga. Jadi 3 poin itu yang aku merasa aku tuh gak punya gitu. Yang lain mah ada gitu. Pengalaman memimpin ada, punya SIO forklift, sama punya SIM A juga gitu. Itu aku kalah di situ. Aku kalah di situnya. Padahal aku pas tes Kreplin aja, pas psikotes, pas Kreplin tes itu aku paling banyak gitu. Kreplin tes aku paling banyak. 1 lembar bolak-balik habis, minta tambahan, nyelesain 2 baris atau 2 banjar. Sedangkan yang lain itu belum ada yang nambah, ada 1 orang yang mau nambah tapi itu juga keburu habis waktunya gitu. Sayang banget ya. Padahal aku berminat banget lah. Bagus sih katanya, nyaman gitu, kelihatan bagus, rapi, nyaman. Ya setidaknya aku udah pernah masuk ke situ ya. Banyak orang Korea juga sih waktu itu, karena emang perusahaan itu Hyundai itu berasal dari Korea Selatan gitu. Nah, ini di sebelah kiri ada PT AHM, Astra Honda Motor Training Center, tapi ya ini di sini bukan pabrik tapi mungkin tempat pengetesan, tempat training masalah safety juga mungkin ya. Nggak tahu deh. Nanti ya kita lewat ya. Nah, jadi PT Astra Honda Motor itu ada beberapa plan, ada yang di Jakarta, di Jalan Pegangsaan, Kelapa Gading. Ini nih, kita baca. PT Astra Honda Motor, AHM Safety Riding dan Training Center. AHM Safety Riding and Training Center kan. Jadi itu tempat training terkait masalah safety riding. Kita lewat sini coba ya. Jalanannya lurus banget itu. Tuh gini. Tempat training, nggak tahu sih boleh nggak sih masuk ke dalam gitu, pengen nyobain sirkuit. Kalau nggak salah ada sirkuitnya di dalam gitu. Coba kita lihat ya. Kita lihat-lihat. Ada nggak sih sirkuitnya? Setahu aku ada. Tuh bener kan? Ada. Lagi di training itu. Di training masalah safety riding. Oh, sirkuitnya ini pakai apa namanya? Apa namanya itu? Congcot itu. Pakai corn apa sih itu? Namanya pakai itu. Jadi hanya halaman luas doang sih, pakai pembatas gitu. Kita tinggal ngikutin pembatasnya itu. Nah, sambil melanjutkan ini ya, pembahasan yang tadi. Jadi
Tadi apa sih terkait masalah pembuatan ini kendaraan roda 4? Ya, oke. Jadi di perusahaan yang memproduksi kendaraan roda 4 itu ada beberapa bagian. Jadi tidak semua part itu diproduksi di situ. Ada banyak yang diproduksi dan dikirim dari supplier gitu. Di Toyota sendiri itu ada sekitar 130 supplieran. Nah, jadi di perusahaan kendaraan roda 4 itu ada beberapa divisi atau ada beberapa bagian. Ada bagian stamping ya, ada bagian stamping, welding, assembling, terus ada apa lagi? Logistik juga ada logistik SI, logistik welding ya. Kalau stamping itu proses pembuatan bodi mobil. Jadi lembaran-lembaran plat atau logam itu dipres menjadi bentuk-bentuk bodi mobil. Entah itu side member, pintu mobil, kap mobil gitu, atap mobil, atau roof, apa sih namanya, macam-macam gitu. Terus ada welding itu proses penyambungan atau pengelasan dari bodi mobil menjadi sebuah kerangka gitu. Mari lanjut ya. Ada ini. Kayaknya tadi busanya lepas deh. Coba nanti aku cek ya. Aku cek. Tadi kayak ada yang terbang. Oh, masih ada. Ini kayak ada yang terbang nih. Tadi ada lanjut ya. Tadi ada stamping. Ada stamping. Stamping itu proses pembuatan bodi mobil. Jadi dari lembaran-lembaran logam atau plat gitu dipres menjadi bentuk-bentuk tertentu. Ya, dari stamping sendiri itu ada 4 proses. Yang pertama ada trimming ya. Trimming itu proses pembentukan pertama. Terus ada, lupa sih istilahnya, yang jelas ada pembentukan pertama menjadi bentuk tertentu. Kemudian selanjutnya itu ada proses pemotongan bagian-bagian yang tidak diperlukan. Terus juga yang ketiga ada proses pelubangan. Terus ada proses penekukan. Jadi ada untuk memberikan karakter tertentu gitu. Itu stamping. Yang kedua ada welding. Welding itu proses pengelasan. Jadi body yang udah dibuat di stamping, baik itu kap mesin, rooftop, apa sih disebutnya, rooftop atau apa sih? Pokoknya atap mobil. Terus ada side member, ada pintu gitu. Itu dielas, digabungin menjadi kerangka menjadi satu kerangka gitu. Jadi satu kerangka mobil. Mungkin dielas juga sama chassis, sama chassis gitu. Disatuin sama chassis atau chassis sih. Itu welding. Terus ada painting, lupa ada painting. Terus ada painting. Dari tadi stamping dikirim ke welding, dari welding itu dikirim ke painting untuk dilakukan pengecatan gitu. Painting. Kalau painting aku belum pernah masuk ke area painting ya. Painting di pabrik mobil gitu belum pernah masuk. Kalau painting di pabrik komponen sih udah pernah. Tapi kalau di pabrik mobil itu proses pengecatan juga pasti beda.
mobil tuh kalau aku lihat di video dicelupin gitu untuk pengecatan dasar, dicelupin ke semacam kolam gitu, kolam ngecat. Baru nanti disemprot sama robot ke painting, terus baru dikirim ke assembling untuk dirakit gitu, dirakit menjadi satu kendaraan utuh. Tapi kan part-partnya juga nggak cuman body mobil doang. Tadi kan yang diproduksi cuman ini ya, di stamping body mobil. Di sebelah kiri ada PT Suzuki, Indomobil Motor Cikarang Plant. Nah, jadi untuk mesin sendiri beda lagi. Di mesin itu ada di bagian casting, Jadi casting itu proses pengecoran kali ya, pengecoran blok-blok mesin. Contoh produknya ya blok mesin gitu, kepala silinder itu di casting. Di casting itu proses pengecoran atau pengecoran logam atau proses pencetakan ibaratkan gitu. Jadi dicor logamnya itu, dilelehkan nanti dicor, dicetak gitu. Jadi bentuk-bentuk tertentu. Tuh Suzuki lagi. Tadi PT Suzuki Indomobil Motor, ini logistiknya. Tuh Suzuki itu dia bergerak dalam bidang pembuatan kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Bisnisnya double ya. Jadi ada stamping, ada welding, ada painting, terus ada juga casting, terus ada assembling. Nanti kalau dari stamping udah ke welding, terus juga dari welding ke painting, nanti dari painting ke assembling buat dirakit. Nah, dari casting juga nanti mungkin kemana lagi, ke machining. Mungkin dari casting itu ke machining. Machining itu proses pembersihan komponen dari kotoran gitu, bekas-bekas produksi. Nanti di assembling itu dirakit menjadi satu kendaraan utuh. Tentunya part-part lainnya ada dari mana? Contoh kayak spion, kayak instrumen. Jadi itu di-supply dari PT lain. Di Toyota sendiri itu ada sekitar 130 supplier ya yang aku tahu. Dan bahkan aku juga masih ingat nama-nama PT suppliernya, juga aku masih ingat. Tentunya si supplier itu dia tidak hanya ngirim ke satu perusahaan, banyak gitu. Misalkan nih contohnya PT apa ya? PT Denso Indonesia misalkan. Dia itu nyaplay ke Toyota, nyaplay juga ke PT lain juga gitu. Ke Daihatsu, ke AHM gitu. Tapi kalau Toyota sendiri itu memiliki sekitar 130 supplier, 130-an gitu. Nah, jadi ada stamping, ada welding, ada painting, terus ada casting, terus ada assembling. Kalau logistik itu bagian lain yang dia tuh tugasnya untuk menyaplai dari satu proses ke proses lain. Kalau logistik itu apa sih? Logistik itu jadi proses pengiriman dari satu proses ke proses lain. Contoh misalkan dari welding ke painting, atau dari painting ke SC gitu. Nah, itu yang mengantarkannya itu, yang memindahkan partnya itu ya biasanya orang logistik gitu. Mungkin di satu perusahaan beda lagi istilahnya gitu. Istilah yang dipakai mungkin beda lagi, bisa jadi ya beda lagi gitu.